Halo semuanya, pada video ini kita akan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pendahuluan. Di video kali ini kita akan membahas struktur dan database yang saya gunakan untuk website saya, yaitu website Rumah Sakit Bersama. Di bagian sini saya menggunakan nama database yaitu data, dan di dalam database data ini saya memiliki total 10 tabel, yakni tabel absensi dokter, tabel jadwal, tabel layanan pasien, promo, rekam medis, resep, ruangan, dan juga user. Nah, pertama kita akan masuk di bagian tabel absensi dokter. Di sini kita masih memiliki 3 data yang sudah di input, dan dengan struktur berikut: ada ID dokter, tanggal, status keterangan, dan bagian create art. Ini di bagian create art ini maksudnya ini untuk menjelaskan kapannya jadi buat. Nah, di sini kita menggunakan ID sebagai primary key, ID dokter sebagai origin, dan tanggal sebagai origin key. Masuk ke table 2, yaitu table dokter. Di sini saya sudah memasukkan lumayan banyak data. Di sini totalnya ada 57 data untuk dokter. Dan di bagian strukturnya bisa dilihat saya mau memasukkan ada field ID dokter, user ID, nama dokter, spesialis, STR. STR ini maksudnya seperti NIM lah, seperti KTP kita. Dan nomor telepon, alamat, jam praktik, ID ruangan, dan foto untuk memasukkan foto profil si dokter. Di sini kita menggunakan ID dokter sebagai primary key, user ID sebagai origin key. Masuk ke table jadwal. Kita di sini sudah memasukkan total ada 10 data ya. Dan strukturnya ada ID jadwal, dokter, pasien, ruangan, tanggal, waktu, dan status. Di status ini saya tentukan statusnya seperti selesai atau batal, dan juga status kehadiran, hadir, tidak hadir, atau belum. Di sini saya menggunakan ID jadwal sebagai primary, ID dokter sebagai origin, ID pasien sebagai origin key, dan ID ruangan sebagai origin key. Dan di bagian table layanan ini ada total 4 layanan sesuai layanan yang tersedia di bagian dashboard informasi yang di awal. Di sini kita memiliki ada 4 field, ada 1 ID layanan, nama layanan, deskripsi, dan icon. Di bagian ID layanan itu dibuat sebagai primary key. Dan untuk tabel pasien saya ada memiliki total 55 data. Di sini tempat kita untuk meletakkan si pasiennya. Dan strukturnya itu ada ID pasien, user ID, nama pasien, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan jenis kelamin. ID pasien sebagai primary dan user ID sebagai origin. Dan di bagian tabel promo, di sini kita masih memiliki dua promo MCU dan gratis konsultasi jantung. Strukturnya itu ada ID promo, judul, deskripsi, gambar, dan link, dan ID promo sebagai primary key. Dan tabel rekam medis atau tempat kita mendiagnosis penyakit si pasien. Dengan strukturnya ada ID pasien, ID dokter, diagnosis, tindakan, obat, catatan, dan tanggal. ID sebagai primary, ID pasien sebagai origin key, ID dokter sebagai origin key. Dan ada tabel resep. Di sini kita untuk meresepkan obat kepada pasien yang sudah melakukan janji ketemu dengan kita. Strukturnya ada ID pasien, ID dokter, nama obat, dosis, aturan pakan, catatan, dan tanggal. ID sebagai primary, ID pasien sebagai origin key, dan ID dokter sebagai origin key. Juga ada tabel ruangan. Sini total ada 27 ruangan. Ruangan-ruangan ini adalah tempat
melakukan janji ketemu kepada si pasien. Dengan strukturnya ada ID ruangan, nama ruangan, lokasi, status, dan kapasitas. ID ruangan sebagai primary key. Dan terakhir ada tabel user. Tabel user ini gabungan dari dokter, pasien, dan juga admin. Di bagian tabel user atau strukturnya, di sini ada ID user, username, password, role, dan create ad. Sama seperti yang pertama, ini untuk mencatat tanggal dibuatnya. Di sini ID user sebagai primary key dan username sebagai origin key. Dan untuk sekilas tabel relasi ini bisa dilihat di sini. Seperti tabel jadwal di bagian ID dokter, dia berelasi ke tabel dokter di bagian ID dokter sebagai primary key, dan origin key-nya di ID dokter di tabel jadwal. Dan juga di ID pasien, dia berelasi ke tabel pasien di bagian ID pasien sebagai primary key. Dan ID ruangan, dia berelasi ke tabel ruangan di bagian ID ruangan sebagai primary key. Dan tabel pasien di bagian user ID, dia berelasi ke data user di bagian ID user sebagai primary key. Dan sisanya seperti tabel layanan, tabel absensi, tabel resep, dan tabel recommended, dan tabel promo. Di sini tidak perlu direlasikan. Next video bisa dilihat di link berikutnya.